Karena itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tradisi kita yang kita yakini itu seringkali tidak merupakan dasar yang kokoh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan firman Tuhan. Adakah praktek-praktek keagamaan kita, praktek-praktek Alkitabiah yang kita pikir praktek Alkitabiah, tapi sesungguhnya itu adalah tidak tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Marilah, itulah sebabnya dalam mempelajari nubuatan, dalam mempelajari Alkitab, mari kita baca Alkitabnya. Jangan berpikir, oh mudah-mudahan ada dalam Alkitab. Kita melihat segala sesuatu supaya kita kokoh, kita harus dapat seperti Yesus. Ada tertulis. Setan menggunakan berbagai sarana dan cara agar kita tidak membuka firman Tuhan. Agar kita tidak mempelajari firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Kita mau digelapkan. Apakah yang akan memampukan kita untuk bertahan saat krisis terakhir? Apakah yang mengalihkan perhatian kita dari mempelajari firman Allah? Bagaimanakah kita mengorbankan kebenaran demi apa? Kesenangan pribadi. Itu saya akan coba bahas tentang kesenangan pribadi ini seringkali mengorbankan apa? Kebenaran, ya, atau mengalihkan kita dari mempelajari apa? Firman Tuhan, karena usaha-usaha untuk mencari kesenangan-kesenangan pribadi kita, ya. Dan kita tidak akan bisa bertahan pada saat krisis terakhir. Kenapa? Karena kita tidak berada di atas batu karang yang sesungguhnya, ya. Kita tidak berada di atas batu karang firman Tuhan, ya. Kita berada dalam satu posisi yang salah. Satu posisi yang salah. Karena kita pikir, oh ini posisi yang kuat nih, suatu posisi yang benar. Bukan. Posisi yang benar itu adalah firman Tuhan, bukan tradisi. Posisi yang benar itu adalah satu hubungan yang terus-menerus terjalin, bukan satu posisi nanti kalau Tuhan datang, kalau memang sudah ada ini. Oh, kita seringkali bicara tentang Sunday law. Oh, kalau Sunday law datang, baru saya akan memutuskan apa? Kepada siapa saya akan menyembah. Salah. Yusuf tidak memutuskan untuk menolak istri Potifar itu pada saat istri Potifar berada di depan matanya dengan tanpa pakaian, dengan kata lain. Tidak, dia sudah memutuskan sebelumnya. Jauh sebelumnya. Jadi marilah kita memiliki kekuatan atau berdiri di atas, berpijak, seperti pelajaran kita tadi, ya. Apakah kaki kita berpijak kokoh, ya, berpijak kuku atau kokoh, ya, di atas batu karang firman Allah. Kenapa? Karena seringkali kita pikir kita sudah memiliki kekuatan berpijak pada sesuatu, ya, yang kokoh, tapi sesungguhnya bukan demikian. Nah, saya sangat tertarik dengan ini satu peristiwa sejarah yang cukup menyedihkan, boleh dikatakan, ya. Apa itu peristiwa sejarah? Ini yang terjadi bagi bangsa Prancis. Mereka mendirikan apa yang dikenal dengan istilah the Maginot Line. Maginot Line itu benteng atau tempat pertahanan orang Prancis di perbatasan dengan Jerman. Jadi mereka sudah lihat nih, kalau Jerman datang menyerang mereka sebelum ini tahun 1928 sampai 1945 mereka dirikan. Kalau sampai Jerman datang, maka mereka sudah siap. Dan mereka melihat tempat-tempat yang mereka dapat lihat, oh inilah tempat yang paling bagus untuk dapat mempertahankan kalau Jerman datang secara langsung ke Prancis, maka ini tempatnya. Dan mereka buatlah ini namanya disebut dengan Maginot Line ini, ya. Anda bisa baca itu buku yang tadi saya sudah lihat, ya, buku yang ditulis oleh William Alcorn, ya, The Maginot Line 1928 to 1945, atau Anda baca itu di artikelnya ini di History, ya, di history.com, ya. History.com tentang Maginot Line. Mari kita lihat sedikit apa ini Maginot Line. Nah, garis Maginot adalah serangkaian pertahanan yang dibangun Perancis di sepanjang perbatasannya dengan Jerman pada tahun 1930-an yang dirancang untuk mencegah invasi atau serangan dari Jerman. Dibangun dengan biaya yang mungkin melebihi 9 miliar dolar saat ini. Kalau itu didolarkan saat ini, itu nilainya itu $9. Jalur sepanjang 280 mil, wah panjang sekali. Itu mencakup lusinan benteng, ada lusinan benteng di situ, ada bunker bawah tanah, ada ladang ranjau, ada tempat-tempat senjata, baterai senjata, ya. Dan the Maginot Line, saya tidak tulis bahasa Indonesia, ya. The Maginot Line was fortified with reinforced concrete and 55 million tons of steel. Jadi jalan Maginot ini diperkuat dengan beton bertulang, beton konkrit, ya, reinforced beton yang sangat kuat, ya, dengan 55 juta ton baja yang ditanam jauh ke dalam tanah, ya, dan
It was designed to withstand, jadi dapat menghadapi segala serangan artileri daripada apa? Daripada Jerman, ataupun bukan hanya artileri Jerman, gas-gas beracun yang Jerman, kalau misalnya Jerman tembak, buat ada gas beracun situ, mereka dapat bertahan. Apapun yang dapat dilontarkan Jerman untuk melewatinya. Jadi inilah, berdasarkan pengalaman mereka, orang Prancis, wah Jerman, kalau tiap kali Jerman datang menyerang mereka, ini jalur Jerman biasanya apa? Jerman datangnya menyerang mereka itu dari tempat ini. Jadi itulah mereka persiapkan. Itulah persiapan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kemudian kita terus baca artikel ini. Nevertheless, after World War II erupted, setelah Perang Dunia Kedua terjadi, the fortified border that was supposed to serve, benteng perbatasan yang seharusnya menjadi penyelamat Prancis, malahan menjadi simbol kegagalan apa? Strategi. Kenapa? Karena fokus mereka, taktik mereka itu, wah ini Jerman biasanya datangnya dari sini nih. Jadi mereka bertahan di tempat tersebut. Tapi kemudian Jerman bukan hanya jalan di tempat. Jerman juga buat tank-tank mereka yang dapat berjalan cepat. Dan gantinya Jerman itu melewati tempat yang biasanya mereka lalui untuk menyerang Prancis di perang-perang sebelumnya. Yaitu dari jalur tersebut. Sekarang Jerman itu berputar. Instead of being stymied by the Maginot Line, German forces went around it, driving the tank through wilderness area in the neighboring Belgium. Jadi gantinya, mereka dari Jerman langsung menghadap ke Prancis, mereka sekarang apa? Berputar. Berputar lewat apa? Dari Belgium, dari tempat yang tidak ada pertahanan Prancisnya. Masukkan mereka dari tempat yang lain yang terbuka, yang tidak ada pertahanan di situ. Kacau lah, kalahlah Prancis. Jadi ini apa poin saya di sini? Kalau kita tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran kita itu berdasarkan tradisi, berdasarkan apa yang sudah biasa, yang terjadi, apa yang kita sudah yakini sebelumnya. Dan itu diyakini oleh orang Prancis, tapi pada akhirnya gagallah mereka. Kenapa? Karena itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tradisi kita, yang kita yakini, itu seringkali tidak merupakan dasar yang kokoh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan firman Tuhan. Adakah praktek-praktek keagamaan kita, praktek-praktek Alkitabiah yang kita pikir praktek Alkitabiah, tapi sesungguhnya itu adalah tidak tertulis dalam firman Tuhan. Ya, marilah, itulah sebabnya dalam mempelajari nubuatan, dalam mempelajari Alkitab, mari kita baca Alkitabnya. Jangan berpikir, oh mudah-mudahan ada dalam Alkitab. Kita melihat segala sesuatu supaya kita kokoh, kita harus dapat seperti Yesus. Ada tertulis. Ya. Ada tertulis, ya. Jadi dalam menghadapi tantangan setan di masa depan, mari kita persiapkan diri kita dengan kebenaran yang kokoh mulai saat ini. Nah, poin berikutnya yang kita dapat pelajari bagian tambahan ini, seringkali kita hanya berfokus kepada masa depan. Waduh, nanti ini gimana nih kalau nanti adalah Sunday law gitu. Kita seringkali apa ini yang nantinya itu apa yang itu seringkali kalau dalam seminar-seminar saya tentang nubuatan itu yang orang paling suka. Mereka kira-kira 10 tahun depan ini apa yang Paus mau buat ya? Apa yang mereka akan buat ya kira-kira? Walau alam siapa yang mau tahu ya? Ya, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi poin sekarang, apa yang dapat saya buat sekarang? Apa yang dapat saya persiapkan diri saya sekarang? Itu yang lebih penting. Ya, betul, akan ada Sunday law, kita sudah pelajari. Betul. Adakan masa kesukaran, Daniel 12 ayat 1 sudah bicara, dan kitab Wahyu kita sudah pelajari, itu semua akan datang. Tapi poin utama gantinya kita fokus, mari kita coba merangkai-rangkai. Krisis yang akan datang itu bagaimana? Ya, mari kita membuat apa? Teori demi teori demi teori. Kapan itu krisis itu akan datang? Oh, sekarang ini lagi begini. Gantinya kita hanya fokus. Betul, kita perlu mempelajari juga sejarah. Kita bisa melihat bibit-bibit krisis yang setan sedang tawarkan sekarang. Kita sudah pelajari tentang apa yang kita harus melihat, apa yang terjadi di Eropa juga, apa yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi jangan kita hanya fokus ke situ. Ya, untuk menghadapi masa depan, kita harus mempersiapkan diri kita masa sekarang saat ini. Kenapa? Karena seperti Mahatma Gandhi katakan ya, bahwa masa depan itu apa? Tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini. Apa yang Anda lakukan hari ini? Nah, itu menjadi satu pertanyaan kita semua. Apa yang kita sedang lakukan sekarang? Ya. Apa yang kita lakukan? Apa yang saudara dan saya buat? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? What am I doing now? Apa yang saya sedang lakukan sekarang?
Anda katakan, oh ya, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan keluarga saya, dan lain sebagainya. Oke, puji Tuhan. Ya. Tapi untuk pekerjaan yang bagaimana? Membawa mereka untuk kehidupan kekal? Ya? Atau hanya untuk supaya hidup kita lebih nyaman dalam dunia ini? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang? Kenapa saya bekerja sebagai pendeta pada saat ini? Supaya setiap 2 minggu sekali saya dikirim paycheck, saya dapat gaji. Ya, seringkali kalau saya dapat gaji saya itu untuk apa? Kurang lebih. Ini mungkin karena kepikiran pertanyaan filosofis, tapi ini adalah satu pertanyaan yang valid. Kenapa? Karena setan, pelajaran kita sudah kata, setan menggunakan berbagai sarana dan cara agar kita tidak membuka firman Tuhan, agar kita tidak mempelajari firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya. Kita mau digelapkan, kita mau dibuat sibuk. Kita mau dibuat sibuk. Ya, dengan usaha-usaha kita di dalam dunia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sekarang ini. Tuhan ingin bukan berarti Anda harus jadi seorang pertapa. Nggak usah kerja, pendeta. Nggak usah pergi. Mari kita berdoa dan baca Alkitab aja. Bukan begitu. Tapi adakah kita menggunakan waktu seperti saat ini yang Anda gunakan untuk mempelajari firman Tuhan? Kenapa? Seringkali orang tidak punya kesempatan. Aduh, kenapa nggak bisa belajar firman Tuhan bersama? Aduh, sorry, pendeta. Sibuk mau kerja. Lagi mau kerja, nggak, sorry, lagi second job ini. Ya, kerja. Untuk apa? Ya, banyak bill, pendeta. Kenapa banyak bill? Waduh, kebutuhan baru ganti handphone baru beli mobil, baru beli ini, dan lain sebagainya. Kita sedang dipenuhi dengan apa yang sekarang disebut dengan consumerism and materialism. Oke? Kita dibuat, salah satu usaha setan membuat kita sibuk supaya kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Saya ulangi, kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi pertanyaannya, hidup yang di mana dan hidup yang bagaimana? Hidup sementara dalam dunia ini. Kita bukan untuk kehidupan kekal, ya, yang sekarang dapat kita miliki kehidupan kekal dan mempersiapkan kita kehidupan kekal yang lebih lengkap itu bersama dengan Tuhan nantinya. Tapi kita sedang kehidupan kita buat apa yang kita lakukan saat kita bekerja lebih keras, kita buat ini seringkali, tidak selalu. Seringkali supaya kehidupan kita lebih nyaman, punya rumah yang lebih besar, punya mobil yang lebih bagus daripada kita rusak-rusak udah. Betul, kita perlu mobil dan lain sebagainya, tapi untuk jor-joran mewah-mewahan dan lain sebagainya ada. Ya, hati-hati. Inilah konsumerisme dan materialisme menurut Russell Brand dikatakan menciptakan budaya kecanduan. Kita semua berada dalam skala tersebut karena kita tetap berada di sana oleh karena keadaan dunia kita, pendapat dunia kita saat ini supaya kita berada dalam satu apa? Untuk satu keadaan yang semakin nyaman. Kalau saya buka TV, buka TV, maka kita lihat mobil baru ditampilkan, advertensi mobil baru. Saya bandingkan, mobil saya ini Hyundai Elantra udah 10 tahun ini usianya atau gimana. Jadi kita rasa, nggak nyaman, bunyinya udah beda. Mobil saya dengan mobil yang baru yang ditampilkan di TV begitu hebat. Baunya lebih enak daripada bau mobil saya udah mulai bau oli dan bensin dan lain sebagainya. Kurang begitu ya. Jadi kita itu menciptakan satu keinginan, advertensi demi advertensi dibuat supaya kita membeli yang lebih baik, membeli yang lebih baru. Kita kerja lebih besar, kita kerja lebih keras supaya dapat memperoleh sesuatu yang lebih yang dapat kita ingin miliki saat ini. Ya, yang dapat kita miliki itu akan menciptakan, sini katakan, kecanduan, menciptakan budaya apa? Kecanduan ini bukan hanya kutipan, hasil research menunjukkan bahwa itu pada saat kita belanja itu kita menimbulkan dopamin. Padahal kita sudah punya pakaian, kita sudah punya pakaian yang banyak, tapi masih aja begitu kita pergi ke department store, ini bagus ini. Makanya ada orang yang katakan, daripada kita otak-atik, kita lihat-lihat pakaian-pakaian atau apalah di department store. Coba Anda pergi ke Anda punya kloset, lemari Anda. Jadi biasa kan kita suka sekali melihat pakaian-pakaian di store itu, lihat satu-satu. Kenapa dikatakan Anda tidak pergi ke, ini khususnya apalagi di Amerika ini ya, pergi ke kloset Anda. Di Amerika itu ada orang, dia punya rumah itu, dia punya tempat pakaian itu bagaikan satu kamar saya ini yang saya sedang belajar bawakan ini, besar sekali. Klosetnya itu walk-in closet namanya, bajunya banyak sekali. Jadi gantinya Anda pergi ke Macy atau apa, coba pergi ke tempat yang Anda sudah miliki banyak pakaian, lalu mulai pilih-pilih. Karena Anda akan dapati ada begitu banyak baju mungkin atau barang yang tadinya Anda beli, tapi Anda sudah lupa yang ada di tempat apa? Di tempat kloset Anda. Jadi carilah di situ barang tersebut. Nah, itulah yang Anda pakai tanpa harus
keluarkan uang. Tapi itulah, itu yang orang usulkan ya, supaya kita tidak kecanduan. Tapi poinnya adalah, seringkali kita kecanduan dalam apa? Belanja. Belanja hal-hal yang tidak kita butuhkan bahkan. Kenapa saya katakan tidak butuhkan? Seperti pepatah ini ya, seperti pepatah ini katakan apa ya? Kita sering dengar ya. Kita membeli barang-barang yang kita tidak perlukan dengan uang yang kita tidak miliki karena kita pakai kartu kredit, ya, pakai kredit gitu ya. Untuk memberikan kesan, untuk kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita apa? Tidak sukai. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Ya, impress people we don't like. Jadi ini masalahnya. Materialisme, konsumerisme membawa kita jauh dari firman Tuhan. Kita harus bekerja keras supaya bayar hutang-hutang kredit card kita, ya. Hutang-hutang kredit kita karena kita ingin selalu memiliki barang yang lebih baru, padahal yang masih kita miliki masih bagus ya, masih bagus. Atau mobil yang kita harus lebih upgrade dan lain sebagainya. Jadi itu yang terjadi dalam dunia ini. Sehingga kita harus kerja keras, overtime dan lain sebagainya untuk bayar semuanya itu ya. Jadi itu ya. Sesungguhnya dikatakan, konsumerisme itu yang kita belanja-belanja tersebut itu tidak memberikan kepuasan hidup. Justru itu berhubungan dengan apa? Lower life satisfaction. Ya. Konsumerisme itu, artikel ini katakan konsumerisme dan ketidakpuasan, ya, itu memberikan apa? Kepuasan yang cepat berlalu. Berapa lama kita menikmati barang yang kita miliki? Ya. Saya selalu katakan ini. Berapa lama saya bisa senang dengan iPhone saya yang terbaru? Ini kan paling 6 bulan saja. Menurut research, iPhone baru ataupun barang-barang baru yang kita miliki setelah 6 bulan itu kita sudah lupakan. Tapi kita sering kali beli. Kenapa? Karena bilang orang-orang kata, wah I need this iPhone. I really have to have this. Kenapa? Ada subconscious. Kita dibombardir dengan advertensi daripada dunia untuk yang kita selalu lihat ya. Di Facebook kita tiba-tiba muncul, wah ini ada yang barang baru dan kita dibuat marketing itu dibuat supaya kita cepat segera beli. Ya, makanya advertensi kalau ini lagi sale-nya cuma 1 minggu. Cepat-cepatlah kita untuk apa? Cepat-cepat kita untuk membeli karena cuma 1 minggu. Padahal itu sale itu bukan Anda simpan uang, Anda tetap keluar uang. Ya, walaupun harganya mungkin bukan seperti harga kalau tidak di sale, tapi poinnya itu Anda bukan sedang simpan uang, bukan save money, Anda spend money ya dengan kita sudah lihat. Jadi dan ini tidak membawa apa? Pada saat kita belanja, kita pikir atau kehidupan kita itu semakin apa? Semakin enak dan lain sebagainya. Itu justru tidak. Penelitikan demi penelitikan menunjukkan ini, makanya saya bawa. Kenapa saya bawa ini? Kok kita singgung tentang consumerism, materialism, dan kita akan lihat ya. Pada saat kita lihat orang-orang pada saat ini dalam dunia, menurut American Psychological Association ya, kita memiliki segala barang yang seakan-akan tidak dimiliki oleh orang tua kita dibandingkan orang-orang tua, compared with their grandparents, dibandingkan dengan kakek nenek mereka. Orang-orang saat ini, orang-orang muda saat ini telah tumbuh dengan lebih banyak kemakmuran. Tapi apa? Pada saat kita memiliki hal yang lebih banyak daripada orang-orang tua kita, ya, kita lebih makmur, more affluence, tapi less happy. Sedikit kebahagiaan dan memiliki depresi yang jauh lebih besar dan berbagai macam patologi sosial ya. Patologi sosial ya. Are becoming much better off ya, dikatakan ya. Are becoming much better off. Kita yang semakin makmur selama 4 dekade terakhir ini tidak disertai dengan sedikit pun peningkatan kesejahteraan kita. Jadi ya, tidak meningkatkan kesejahteraan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkatakan apa? Milikilah rasa cukup, saudara. Isi 1 Timotius 6 ayat 6-9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, ingin dapat memiliki keenakan ini, kemakmuran kemudahan ini dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, mereka yang akan terjatuh ke dalam berbagai ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
dengan segala materialisme yang kita miliki, segala kemudahan-kemudahan hidup yang kita miliki. Ya, kita bisa naik mobil untuk pergi ke gym. Padahal sesudah di gym kita jalan kaki. Padahal kenapa nggak jalan kaki aja ke gym ya? Atau jalan kaki aja di park gitu ya. Kenapa? Tapi segala sesuatu yang coba kita lihat, teknologi-teknologi yang ada saat ini, itu memberikan kemudahan, tapi ada apa? Ada efek sampingannya. Coba bayangkan. Coba bayangkan, kalau Anda sakit, Anda berada di rumah sakit selama 1-2 bulan di tempat tidur Anda, bed rest, Anda terkapar di tempat tidur. Apa yang akan terjadi kalau setelah 2 bulan Anda hanya tidur begitu? Begitu Anda bangun atau tidak sakit lagi, maka Anda harus ada di rehabilitasi, harus dilatih kembali bagaimana supaya berjalan. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa apa? Sudah tidak terbiasa berjalan. Ya. Dengan kemudahan kita bisa bagaikan ilustrasinya. Anda seperti mempunyai robot. Robot itu yang bikin semuanya. Anda misalnya robot itu masak untuk Anda, bikin ini, semua diatur Anda. Ya, Anda mau mandi sekalipun robotnya bisa kasih mandi Anda. Tapi apa akibatnya? Maka kita tidak menggerakkan tubuh kita. Kita tidak buat yang terbaik yang dapat terjadi bagi tubuh kita, sehingga apa? Sehingga kita dapat mendapatkan masalah kesehatan. Penyelidikan demi penyelidikan mengatakan bahwa kalau kita sering duduk makanya ya saya masih kerja itu duduk, tapi istri saya selalu ingatkan karena waktu dia masih kerja di Rutgers itu waktu dia bekerja itu dia berdiri, jadi dia meja komputernya itu dia naik di atas ya, dan saya saat ini pun lagi berdiri dan kadang-kadang kalau saya ingat saya akan berdiri. Kita tidak menurut penyelidikan, kalau kita hanya duduk, kan teknologi sekarang itu buat kita nyaman, kan ada internet, ada TV semua, kita hanya duduk di sofa, nonton, dan lain sebagainya. Kalau kita duduk, itu lebih worst, lebih berbahaya daripada apa dikatakan, merokok. Bukan berarti sekarang, udahlah pendeta, kalau gitu saya merokok aja, tapi yang penting saya nggak duduk, saya lari-lari sambil merokok. Bukan begitu, tapi poinnya adalah, kalau kita tidak aktif, badan yang tidak aktif, maka kita sama seperti orang yang sedang merokok, dengan kata lain. Jadi itulah ya. Jadi segala yang ditawarkan oleh dunia ini apa? Memberikan apa? Menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan apa? Kebinasaan. Kita menjadi malas, tidak aktif, dan lain sebagainya. Teknologi lain. Tentu saja, teknologi itu dapat digunakan untuk hal yang baik, tapi seringkali itu hanya dapat apa? Membahayakan ya. Dapat juga membahayakan. Anyway, saya membaca satu artikel hari ini yang cukup saya kaget. Kenapa? Saya kaget karena artikel itu membahas tentang satu kutipan yang dibuat apa? Yang ditulis oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos ini adalah pemimpin daripada Amazon yang menjual begitu banyak barang di Amerika Serikat ini. Kalau mau barang apa saja boleh hampir dikatakan ya. Kita beli dari Amazon. Jadi dialah yang penyedia barang-barang untuk dibeli oleh manusia. Tapi coba lihat apa yang Jeff Bezos tuliskan sendiri tentang konsumerisme itu. Dia katakan apa? What consumerism really is, at its worst, is getting people to buy things that don't actually improve their life. Saya kaget. Dia kan biasanya maunya supaya barang-barangnya laku, tapi dia sendiri mengakui dengan jujur bahwa apa? Konsumerisme sebenarnya adalah hal terburuk yang membuat orang membeli barang-barang yang tidak benar-benar meningkatkan kehidupan mereka. Tidak benar-benar meningkatkan. Itulah sebabnya kalau kita harus dialihkan pandangan kita dari firman Tuhan, dialihkan, gantinya kita baca firman Tuhan. Kita tidak punya waktu karena harus bayar bill. Kenapa? Karena saya baru beli yang ini dan lain sebagainya. Hati-hati. Itu satu rancangan, skema daripada setan supaya kita jauh dari firman Tuhan. Jauh dari firman Tuhan adalah tentunya penuntun kita dalam menghadapi krisis yang akan datang. Kalau ada firman Tuhan, kita kuat. Kalau tidak dengan firman Tuhan, kalau ada krisis, ada orang krisis, kalau dia krisis apa? Waduh, dia akan apa? Ada orang krisis, dia harus belanja. Ada orang yang untuk supaya tidak stres, kata pendeta saya kalau lagi stres, saya akan belanja sesuatu. Dia pergi, dia belanja, betul, dapat dopamin. Dopaminnya buat dia senang. Oh, waduh, saya ada nggak masalah. Tapi setelah dia pulang, 1-2 hari, krisis lagi dia. Tetap. Kenapa? Karena dopaminnya hilang. Jadi itulah sebab Jeff Bezos sendiri katakan, barang-barang kita beli itu tidak benar-benar meningkatkan kehidupan kita. Ya, tidak meningkatkan kehidupan kita. Itulah sebabnya Charles Spurgeon katakan, dia sudah belajar. Apa yang dipelajari oleh Charles Spurgeon? Dia katakan,
Jiwa saya telah belajar lebih sepenuhnya dari sebelumnya. My soul has learned, ya. My soul has learned yet more fully than ever. This day, pada hari ini, bahwa tidak ada kepuasan yang dapat ditemukan dalam hal-hal duniawi. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwa saya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan. Kepuasan kita hanyalah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 katakan, bergembiralah. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seperti tentu saja Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Matius 6 berbicara jangan khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tuhan tahu. Dia dapat apa? Memberikan makan kepada burung, dia dapat memberikan apa? Pakaian kepada bunga baku atau dan lain sebagainya, ya. Dan jangan kita khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Kenapa? Karena seperti pengkhotbah, dia sudah ketahui kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu yang adalah apa? Sia-sia, ya. Sia-sia. Kalau kita hanya mau mengasihi dunia ini, 1 Yohanes 2, 15, 17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Materialisme yang ada di dalamnya, filsafat dan barang-barang, konsumerisme dan lain sebagainya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata yang kita suka untuk lihat, untuk beli, ya, serta keangkuhan hidup. Kenapa? Oh, siapa saya? Lihat dong, saya ini penting nih, ya. Saya punya rumah, saya punya ini dan lain sebagainya, ya. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya berdoa, ya. Saya berdoa kiranya kita semua bergembira dalam firman Tuhan yang memberi terang bagi kita untuk menghadapi krisis yang akan datang. Setan akan berusaha supaya kita tidak memiliki waktu untuk dapat mempelajari firman Tuhan, ya. Tapi segala sesuatu yang kita pikir mengalihkan waktu kita karena kita harus bekerja ini dan itu, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, itu semua akan lenyap, ya. Tetapi kita yang melakukan kehendak Allah, yang mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, akan hidup untuk selama-lamanya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.